Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Kurniawan. Dan di sini saya akan membahas tentang IBM DB2. Oke, pertama-tama kami beranggotakan 10 orang dan saya menjadi ketuanya. Dan yang lebih lengkapnya ada di deskripsi video ini. Yang akan kita bahas adalah tentang pembahasan IBM DB2, yaitu pengenalan IBM DB2, berikut sejarah-sejarahnya. Dan yang kedua, kita akan mengecek struktur dan data tipenya. Dan ketiga, cara memilih selectnya. Keempat adalah insert data, yaitu memasukkan data. Kelima, create and drop table, membuat dan menghapus tabel. Dan yang keenam adalah bagaimana cara menginstal dengan IBM DB2. Oke, yang pertama kita akan mengenal apa itu IBM DB2. IBM DB2 Enterprise Server Edition merupakan sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data relasional yang dikembangkan oleh IBM. Jadi, perangkat lunak ini berjalan pada sistem operasi IBM AS400 di Windows, di Solaris, Linux, dan AIX. Sejarah tentang perkembangan IBM DB2. Jadi IBM DB2 ini mempunyai sejarah yang panjang sebagai perangkat lunak basis data pertama yang mengimplementasikan SQL. Meski demikian, umumnya Oracle lebih dikenal sebagai perangkat lunak basis data pertama yang dikomersilkan secara luas yang menyertakan dukungan atas SQL. Apa itu SQL? SQL adalah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Bahasa ini merupakan bahasa standar untuk manajemen basis data dan relasional. Saat ini hampir semua server basis data yang ada mendukung bahasa ini untuk melakukan manajemen datanya. Penamaan DB Data 2 pertama kali di tahun 1983 untuk mendukung sistem manajemen basis data milik IBM saat merilis produk tersebut untuk platform Pladen kelas mainframe. Jadi yang dari tadi kita dengar adalah tentang sistem manajemen basis data. Apa itu sistem manajemen basis data? Sistem manajemen basis data itu dikenal dengan Relational Database Management System (RDBMS). Adalah sebuah program komputer yang secara lebih tipikal adalah seperangkat program komputer yang dirancang untuk mengatur atau memanajemen sebuah basis data sebagai sekumpulan data yang disimpan secara terstruktur dan melakukan operasi-operasi atas data atas permintaan penggunanya. Yang tadi kita dengar adalah platform Pladen kelas mainframe. Mainframe sendiri itu artinya komputer besar yang digunakan untuk memproses data dan aplikasi yang besar. Mainframe ini pada umumnya digunakan pada perusahaan atau organisasi yang menangani data yang besar seperti sensus, riset penelitian, keperluan militer, atau transaksi finansial. Oke, sebelumnya ini dia adalah mainframe. Jadi DB2 ini diciptakan oleh IBM untuk platform mainframe IBM juga. Dan di sini kita akan melihat sejarah dari perkembangan IBM DB2. Di sini kita melihat Edgar F. Codd. Siapa itu Edgar F. Codd? Edgar F. Codd adalah pakar komputer dari Inggris yang banyak memberikan kontribusi penting di bidang teori basis data relasional. Ketika bekerja di IBM, ia menciptakan model relasional untuk manajemen basis data. Jadi sebelumnya produk sejenis dinamai dengan SQL atau DS.
Sistem ini muncul lebih awal. Asal muasal DB2 bermula pada era tahun 1970-an. Yaitu Edgar F. Codd ini yang menciptakan. Dia menjabarkan tentang teori basis data relasional yang dipublikasikan pada bulan Juni 1970. Untuk mengimplementasikan model tersebut, Codd membutuhkan bahasa basis data relasional yang kemudian dinamainya dengan ALPA. Pada masa itu, IBM ini tidak yakin potensi yang dicetuskan oleh Codd. Jadi si IBM ini perusahaannya kurang yakin. Dia lebih memilih sekelompok programmer IBM tanpa dipandu oleh Codd. Mereka lah yang kemudian melanggar beberapa kaidah dari model relasional yang dicetuskan oleh Codd. Hasil kerja dari programmer ini dinamakan struktur English Query Language atau disingkat dengan SQL. Saat IBM bermaksud merilis produk sistem basis data mereka membutuhkan bahasa yang bisa digunakan untuk pengaksesan data. SQL akhirnya dimodifikasi ulang dan dinamai dengan System Query Language atau disingkat dengan SQL. Oke, selanjutnya tentang edisi. Di dalam IBM DB2 ada beberapa edisi, yaitu DB2 Ekspresi, DB2 Wake Workgroup, dan yang ketiga adalah Enterprise Database. Masing-masing edisi ini memiliki jumlah perbedaan atas fitur dan kapabilitas yang ditunjukkan untuk lingkungan serta intensitas kerja yang berbeda. Namun, perangkat lunak aplikasi yang dibuat untuk DB2 edisi tertentu dapat berjalan tanpa modifikasi apapun pada produk-produk DB2 edisi lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tentang data struktur dan data tipe, di mana data tipe DB2 ini terbagi menjadi 7 bagian, yaitu integer, desimal, char, varchar, date, temps, dan timestamp. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai data tipe di DB2 ini. Yang pertama yaitu integer, di mana terdapat berbagai tipe integer di DB2 ini yang mendukung 3 jenis bilangan bulat, yaitu begin digunakan untuk menyimpan bilangan bulat besar dengan presisi 63 bit, int digunakan untuk menyimpan bilangan bulat besar dengan presisi 31 bit, dan smallen digunakan untuk menyimpan bilangan bulat kecil dengan presisi 15 bit. Yang kedua yaitu desimal, di mana desimal ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama seluruh bagian dan bagian pecahan, yang kedua seluruh bagian dan bagian pecahan dipisahkan oleh titik desimal. Di DB2 pada desimal dapat mendeklarasikan angka desimal menggunakan salah satu bentuk seperti pada gambar sintak yang tertera di sini. Dalam sintak ini, P adalah presisi yang merupakan jumlah maksimum digit desimal termasuk bagian utuh dan bagian pecahan, sedangkan S disebut skala yang merupakan banyaknya angka desimal pada bagian pecahan. Yang ketiga yaitu char, di mana char merupakan tipe data memungkinkan untuk menyimpan string karakter tetap panjang dalam database untuk mendeklarasikan ke kolom. Char tipe dapat menggunakan sintak pada gambar berikut ini. Dalam sintak ini, n adalah jumlah bit maksimum yang char dapat disimpan oleh kolom. Yang keempat yaitu varchar, di mana varchar ini digunakan untuk menyimpan string karakter dengan panjang variabel. Untuk menentukan kolom string karakter dengan panjang variabel dapat menggunakan sintak pada gambar berikut ini. Dalam sintak ini, n adalah bilangan bulat positif yang mewakili panjang maksimum n byte yang dapat disimpan oleh kolom. Yang kelima yaitu date, di mana date ini mewakili titik waktu yang menggunakan kalender Gregorian. Date ini terdiri dari 3 bagian, yaitu tahun, bulan, dan hari. Untuk gambar pertama tersebut yaitu menggunakan 4 byte. Pertama yaitu
tahun, yang kedua byte kedua yaitu bulan, dan byte ketiga yaitu hari. Setiap byte menyimpan 2 digit desimal yang dikemas. Sedangkan gambar kedua yaitu terdapat tahun adalah 2019, bulan adalah bulan 05 atau Mei, dan hari adalah 06. Yang keenam yaitu times, di mana merupakan waktu hari yang terdiri dari 3 bagian yaitu jam, menit, dan detik. Dapat dilihat pada gambar singkat tersebut di mana menggunakan 3 byte untuk menyimpan nilai waktu. Dan yang terakhir yaitu timestamp, di mana timestamp ini merupakan tipe data yang mewakili nilai-nilai temporal yang menyangkut tanggal dan waktu. Nilai stempel waktu terdiri dari 7 bagian, yaitu tahun, bulan, hari, jam, menit, detik, dan pecahan detik opsional. Selain itu, nilai stempel waktu juga dapat menyertakan spesifikasi zona waktu opsional. Bisa dilihat pada gambar sintak mengenai timestamp tipenya seperti gambar sintak berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang select data, yang dimana perintah untuk menampilkan data yang ada dalam suatu tabel. Perintah ini penting karena akan menjadi perintah saat pemrograman di start, prosedur, dan trigger. Yang pertama-tama kita akan menuliskan kode select from user yang dimana select itu berfungsi untuk mendapatkan daftar kolom atau ekspresi yang dipisahkan. Terus yang kedua, from itu menentukan tabel dari mana ingin membuat query dari data tersebut. Kemudian ketikkan will card anything, kemudian ketikkan db install, dan kemudian ketikkan email first name dan last name untuk mencari data yang sudah dibuat. Kemudian tambahkan AS setelah first name. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagian insert data. Insert data DB2. Untuk menyisipkan baris baru ke dalam tabel, Anda perlu menggunakan insert pernyataan. Berikut ini menunjukkan sintak dari insert pernyataan. Dalam sintak ini, pertama, tentukanlah nama tabel yang Anda inginkan. Anda sisipkan baris baru setelah insert into. Kata kunci diikuti dengan daftar kolom yang dipisahkan, koma yang diapit tanda kurung. Kemudian tentukanlah daftar nilai koma setelah values, kata kunci. Daftar nilai juga diapit oleh tanda kurung. Urutan nilai dalam daftar nilai harus sesuai dengan urutan kolom dan daftar kolom. Jika Anda tidak menentukan kolom tabel dalam daftar kolom, Anda harus memastikan bahwa DB2 dapat memberikan nilai atau untuk penyisipan atau kesalahan yang akan terjadi. Selanjutnya, insert contoh pernyataan dari DB2. Pernyataan berikut ini membuat tabel baru bernama list untuk demonstrasi. List table ini memiliki 4 kolom, yaitu dari list ID adalah kolom identitas, sehingga DB2 akan memberikan bilangan bulat berurutan jika Anda tidak memberikan nilai. Selanjutnya, list name adalah kolom karakter bervariasi dengan batasan not 0. Insert pernyataan harus menyertakan kolom ini. Selanjutnya, description juga merupakan kolom karakter yang bervariasi. Namun ini adalah kolom null label yang menggunakan 0 sebagai nilai default. Selanjutnya, created at. Kolom adalah timestamp. Kolom dengan nilai default dari stempel waktu saat ini daripada sistem operasi yang menjalankan intent DB2. Selanjutnya, 1. Insert contoh dasar. Contoh berikut ini menggunakan insert pernyataan untuk menyisipkan baris ke dalam list table. Dalam insert pernyataan ini terdapat identity kolom list ID akan mengambil integer standar auto increment.
Selanjutnya itu description column, mengambil 0 sebagai default. Selanjutnya created at column, mendapatkan cap waktu saat ini pada insert. Setelah menggunakan baris ke dalam list table, Anda dapat menggunakan select pernyataan berikut ini untuk tampilan yang dimodifikasi. Selanjutnya yang kedua yaitu masukkan contoh ID baru dan kembali. Untuk mengembalikan ID yang dihasilkan dari kolom identitas setelah penyisipan, Anda menggunakan select from insert pernyataan. Itu select from insert yang memungkinkan Anda mendapatkannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu memasukkan nilai contoh default. Jika Anda menentukan kolom yang dimiliki nilai default dalam daftar kolom insert pernyataan, Anda dapat menggunakan default kata kunci dalam daftar nilai ini. Dalam contoh ini, kami menggunakan default kata kunci sehingga DB2 menggunakan nilai default created at column untuk disisipkan. Selanjutnya yang keempat yaitu memasukkan nilai ke dalam contoh kolom identitas. Biasanya Anda tidak perlu menentukan nilai untuk kolom identitas saat Anda menyisipkan baris baru ke dalam tabel karena DB2 akan memberikan nilai. Namun dalam beberapa situasi seperti migrasi data, Anda mungkin ingin memasukkan nilai ke dalam kolom identitas tersebut. Ini adalah insert pernyataan berikut. Pernyataan berfungsi dengan baik karena list ID dideklarasikan dengan opsi generated by default identity not null. Jika Anda mendeklarasikan kolom list ID sebagai generated always as identity not null, maka Anda tidak akan dapat memasukkan nilai ke dalam kolom ini. Dalam tutorial ini, Anda telah belajar bagaimana menggunakan insert pernyataan DB2 untuk menyisipkan baris ke dalam tabel. Baiklah, di poin 5, saya akan menjelaskan tentang create and drop table. Create table pernyataan DB2. Tabel adalah objek logis di DB2 yang menyimpan data yang terdiri dari baris dan kolom, di mana baris tabel tidak memiliki urutan dan kolom memiliki urutan yang ditentukan saat tabel dibuat. Kolom data tabel dikaitkan dengan tipe data tertentu, misalnya string. Untuk membuat tabel, Anda menggunakan create table pernyataan seperti di bawah ini. Nah, ini adalah contoh sintak untuk membuat table, dan saya akan membacakannya. Create table, schema name, table name. Kolom 1, data type not null. Kolom 2, data type default value. Kolom 3, data type check atau expression. Dan terakhir, table constraints. Nah, di dalam sintak membuat tabel ini, kita harus paham 3 poin penting. Yang pertama, tentukan nama tabel yang ingin Anda buat. Nama tabel harus unik dalam skema. Anda dapat secara opsional menentukan skema tempat tabel tersebut berada. Yang kedua, tentukan daftar kolom tabel. Setiap kolom dikaitkan dengan tipe data tertentu dan mungkin memiliki batasan seperti not null dan check batasan. Yang ketiga atau yang terakhir, tentukan batasan tabel seperti primary key, foreign key, dan check batasan. Nah, jadi membuat tabel kita harus paham dulu 3 poin penting yang ada di dalam sintak tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai getting started with DB2. Di sini kita akan mempelajari cara menginstal DB2 Developer Edition pada platform Windows yang secara bebas digunakan untuk developer dan administrator database dalam membangun sebuah aplikasi. Sebelumnya, pastikan bahwa kita telah mendownload file installer DB2 terlebih dahulu. Setelah mengunduh file install, kita perlu mengunzip file ke dalam direktori, misalnya pada direktori C, seperti tampilan berikut. Langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk menginstal DB2 yaitu double klik atau klik 2 kali pada setup, lalu akan tampil seperti tampilan berikut. Di sini ada welcome, device information, pre-installation planning, update information, install product.
Lanjut, di bawahnya ada upgrade information mengenai tentang informasi upgrade. Lalu ada install product. Di sini kita bisa scroll sampai bawah. Nanti akan ada tampilan button install new. Untuk memulai menginstal DB2, kita bisa langsung klik install new. Dan ini akan diproses. Lalu setelah selesai, kita bisa klik next. Lalu, ini adalah tampilan. Kita akan memilih yang pertama, yang artinya kita menyetujui semua persyaratan dari IBM. Lalu kita bisa klik next. Selanjutnya, kita disuruh memilih daftar jenis instalasi. Di sini kita biarkan default, yaitu pilihan yang pertama tipikal. Langsung saja pilih next. Lalu kita juga disuruh milih instalasinya. Di sini kita pilih opsi yang ketiga untuk membuat file respon. Jadi langsung aja kita pilih next. Selanjutnya, di sini bisa memilih folder instalasi, di mana kita akan menempatkan file instalasi nantinya. Di sini kita biarkan saja seperti ini default, langsung pilih next. Di sini kita disuruh juga memilih folder instalasi server IBM SSH dan opsi startup-nya. Karena kita menggunakan DB2 hanya di server, jadi kita bisa memilih yang do not auto start the IBM SSH server. Lanjut kita next. Nah, di sini kita disuruh untuk mengatur nama pengguna dan kata sandi untuk server administrasi DB2. Kita bisa memasukkan username, password. Selanjutnya, kita langsung aja next. Ini adalah konfigurasi DB2 instance. Di sini kita biarkan aja pilih DB2, langsung aja next. Ini adalah untuk notifikasi. Di sini nantinya akan ada centang, jadi kita menghapus centangnya agar tidak selalu dapat notifikasi karena itu sangat mengganggu. Lanjut aja kita pilih next. Ini sama seperti yang tadi, namun ini untuk yang bagian keamanan. Ini nantinya juga ada centang. Centangnya ini kita hapus saja, lalu langsung next. Selanjutnya ini adalah tampilan tinjauan informasi yang telah kita buat. Tadi langsung aja kita klik finish. Jadi Launchpad Setup mulai menyalin file dan menginstal server DB2. Kita tunggu aja hingga beberapa saat, hingga nanti selesai dan kita bisa langsung pilih next. Setelah selesai akan ada tampilan seperti berikut, di mana DB2 setupnya telah komplit, jadi bisa langsung klik finish. Nah, ini adalah langkah pertama dalam membangun sebuah database. Jadi di sini ada pilihan beberapa menu, yaitu check for product updates, getting started, dan create sample database. Karena di sini kita baru menggunakan DB2 untuk yang pertama kalinya, jadi kita coba untuk membuat sampel database. Kita bisa langsung klik create database, sampel database ini, lalu akan ada tampilan seperti ini. Di sini kita bisa milih di mana file database akan tersimpan. Jika sudah, lanjut OK, lalu akan diproses.
Setelah diproses, nanti akan ada tampilan bahwa DB2 sampel database-nya telah komplit. Berarti database tersebut telah selesai kita buat, telah berhasil kita buat. Nah, lanjut oke, akan ada tampilan ini. Ini adalah pemberitahuan query database sampel, ada di directory C, lalu nama database-nya sampel. Selanjutnya kita bisa langsung close, dan selanjutnya bisa membuat beberapa tabel yang dibutuhkan di dalam database dan untuk membangun sebuah aplikasi. Di dalam tabel tersebut nanti kita juga bisa memasukkan beberapa atribut yang dibutuhkan tabel